tulis. Nah, baik Ibu-ibu SDN 1 Gaung Baru, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ingin menyampaikan rencana kegiatan untuk masa perkenalan siswa baru nanti di tahun ajaran yang baru. Nah, jadi di sini ada 3 hari pertama itu saya isi dengan kegiatan-kegiatan. Jadi nanti anak-anak tidak langsung serta-merta hari pertama sekolah langsung belajar. Jadi kita masa perkenalan lingkungan sekolah dulu, bagaimana nanti dia bisa beradaptasi dengan guru-gurunya, beradaptasi dengan teman-temannya di sekolah, dan juga beradaptasi dengan sarana prasarana maupun fasilitas yang ada di sekolah. Nah, jadi rencana kegiatan itu adalah di sini saya bagi 3 sebelum MPLS atau pra MPLS. Nah, pra MPLS ini adalah masa perkenalan anak-anak itu bersama dengan orang tuanya di lingkungan sekolah. Jadi sebelum hari masuk sekolah, misalnya hari masuk sekolah itu tanggal 10 Juli misalnya. Nah, jadi sebelum 10 Juli itu anak-anak sudah pernah ke sekolah dulu, seperti itu. Misalnya beberapa kali ke sekolah, berkenalan, lihat-lihat di sekolah, kondisi sekolah. Kemudian pas hari pertama masuk sekolah itu, di 3 hari pertama itu saya isi dengan kegiatan. Nah, jadi di sini saya uraikan aktivitas hari pertama itu tujuannya murid dapat mengenal guru dengan teman-teman sekelas dulu. Nah, jadi dia berkenalan dengan teman-teman sekelasnya dan juga dengan guru wali kelasnya. Nah, jadi kegiatannya di sini adalah pengenalan diri, kemudian membantu murid beradaptasi dengan lingkungan, menumbuhkan motivasi belajar mereka karena motivasi belajar itu yang paling penting. Kemudian mengembangkan interaksi positif antar murid dengan warga sekolah dan juga menumbuhkan karakter profil belajar Pancasilanya. Jadi tahapannya di hari pertama, aktivitas hari pertama itu yang pertama adalah gurunya, kalau misalnya tempat kita kan tidak ada gerbang ya, paling tidak gurunya menerima atau menjemput murid saat diantar orang tuanya, atau kalau misalnya dia tidak diantar, saat mereka sudah kelihatan mau sampai ke lingkungan sekolah gitu, disambut, muridnya disambut gitu. Kemudian muridnya masuk kelas, saat mereka sudah di kelas, guru ini menciptakan kelas dengan suasana kelas yang menyenangkan, misalnya ajak mereka bernyanyi atau apalah permainan-permainan ringan yang bisa dikerjakan di kelas. Kemudian gurunya, wali kelasnya memperkenalkan diri. Kalau misalnya ada guru yang lain yang terbentuk dalam tim penerimaan peserta didik baru, nanti bisa ikut memperkenalkan diri. Kemudian murid berkumpul di kelas itu, guru memberikan ini dulu, guru memberikan kertas-kertas berwarna kepada murid. Nanti mereka diminta untuk duduk berkelompok sesuai dengan warna kertasnya. Mereka duduk berkelompok. Nah, nanti saat mereka di dalam kelompok kecil itu, mereka diminta untuk berkenalan dengan teman-teman sesama kelompok kecilnya itu. Itu aktivitas di hari pertama, selain kita selingi dengan menyanyi dan lain-lain tadi. Nah, kemudian untuk hari kedua itu tujuannya di sini membantu murid mengenal lingkungan sekolah. Jadi aktivitas yang bisa guru atau tim penerimaan peserta didik baru nanti lakukan adalah guru memperkenalkan ruang kelas dengan alat belajar yang ada di dalamnya. Kalau hari pertama kan mereka hanya berkenalan dengan guru dan sesama siswa. Nah, hari keduanya mereka berkenalan dengan, bukan berkenalan ya, guru memperkenalkan alat-alat yang ada di kelas, alat-alat belajar mereka. Mungkin apa yang ada di dalam kelas, ini lemari, ini penghapus, ini pensil atau segala macam gitu. Nah, kemudian setelah berkenalan dengan alat belajar di kelas, mereka berkeliling. Jadi guru memperkenalkan, ini ruang kelas 1, ini ruang kelas 2. Jadi mereka berkeliling, ditemani oleh gurunya untuk berkenalan atau mengenal fasilitas yang ada di sekolah. Ya, fasilitas yang ada di sekolah. Ketiga, di sini selain yang kedua tadi, selain mengajak mereka berkeliling, hari yang kedua ini yang terakhir adalah guru memperkenalkan kegiatan pembiasaan di sekolah, misalnya budaya positif, misalnya gini, datang ke sekolah salaman saat sudah datang dan juga pulang sekolah keluar gitu, atau misalnya mau keluar ke kamar kecil permisi, seperti itu. Yang pembiasaan positif seperti itu. Nah, itu yang dikenalkan di hari kedua. Nah, kemudian masuk hari ketiga, ini hari terakhir MPLS-nya. Ini tujuannya murid dapat menunjukkan respon positif terhadap pembelajaran di kelas. Jadi aktivitas yang dilakukan guru, ini guru menyiapkan kelas untuk membuat origami hiasan kelas secara berkelompok. Jadi nanti mungkin
guru itu membuat satu kegiatan. Kalau di sini saya rencananya adalah mereka membuat origami hiasan-hiasan untuk menghias kelas. Nah, jadi saat mereka bekerja membuat origami itu, guru memperkenalkan tiga kata penting: maaf, tolong, dan terima kasih untuk mereka. Jadi mereka sudah terbiasa menggunakan tiga kata itu. Mereka bisa meminta maaf, mereka bisa meminta tolong, juga mereka bisa berterima kasih. Nah, jadi mereka diajarkan tiga kata penting itu. Kemudian guru melakukan observasi perilaku mereka selama mereka bekerja dalam kelompoknya tadi, membuat origami tadi. Nah, yang terakhir mungkin kalau misalnya bisa nanti kita memutar ini video-video inspiratif. Kita kan punya LCD itu. Nah, nanti bisa diputar video-video di hari terakhir untuk mereka. Nah, jadi itu ibu-ibu rencana kegiatan penerimaan peserta didik baru nanti. Jadi adalah masa perkenalan mereka selama 3 hari pertama. Nah, jadi masa perkenalan itu dilakukan untuk 3 hari pertama saja. Jadi nanti tidak langsung masuk belajar seperti itu ya. Nah, jadi itu saja rencana kegiatannya. Saya minta umpan baliknya dari ibu-ibu semua, nanti bisa diisi. Kalaupun misalnya ada saran untuk perbaikan, nanti bisa kita perbaiki kembali. Rencana kegiatan ini kan hanya rencana ya. Nah, ya baik, terima kasih untuk waktunya. Semoga